In over 120 countries, there are RSM experts who take time to find out what makes you and your business tick. Wherever you are and wherever you want to go, our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence. It's your ambitions we care about, and like you, our focus is on your future. The advice you receive may come from individual RSM experts, but it will be supported by our collective local and global knowledge, helping you grow and safeguard your future. That's the value of RSM. That's the power of being understood. At RSM, we have over 40,000 great minds that take the time to find out what makes you and your business tick. Our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence. But it's how we do it that sets us apart. RSM's experts take time to understand what matters most to you, which means you receive advice that goes beyond your expectations. What you'll notice is the lengths our people go to understand the hurdles that stand in your way, and then to find innovative ways to help you jump over them. That's the value of RSM. That's the power of being understood. In over 120 countries, there are RSM experts who take time to find out what makes you and your business tick. Wherever you are and wherever you want to go, our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence. It's your ambitions we care about, and like you, our focus is on your future. The advice you receive may come from individual RSM experts, but it will be supported by our collective local and global knowledge, helping you grow and safeguard your future. That's the value of RSM. That's the power of being understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Adapun topik yang akan kita bahas dalam seminar siang ini adalah implementasi PMK 72 tahun 2023 dan dampak akuntansinya. Perkenalkan, nama saya Yolanda yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Di depan kita sudah ada narasumber yang hadir, Ibu Sylvia Anggreni, Tax Partner, dan Ibu Dewi Novitasari, Audit Partner. Sebelum pembukaan, izinkanlah kami memperkenalkan RSM. RSM adalah Network Audit dan Pajak dan Konsultasi dengan kantor di seluruh dunia. Sebagai tim yang terintegrasi, kami berbagi keterampilan, wawasan, dan sumber daya, serta pendekatan yang berpusat pada klien yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang bisnis klien. Dan untuk RSM Indonesia, salah satu kantor akuntan publik dan konsultan terdepan di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang audit, pajakan, dan konsultasi terbaik di beragam area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi. Saat ini RSM Indonesia sudah memiliki 2 kantor di Indonesia, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, saya akan membacakan profil narasumber kita yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam kesempatan di siang hari ini. Ibu Sylvia Anggreni adalah partner di RSM Indonesia. Beliau telah memiliki pengalaman profesional 20 tahun lebih. Ibu Sylvia spesialis dalam bidang corporate tax advisory, tax dispute and resolutions, tax due diligence, tax diagnostic review, transfer pricing documentation, and tax compliance to all
diversified industry, all many industry. Ibu Sylvia sendiri telah memiliki pengalaman yang luas dalam mendampingi perusahaan multinasional dan perusahaan lokal di berbagai macam industri. Ibu Sylvia saat ini adalah member dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dan saat ini saya akan memperkenalkan profil pembicara Ibu Dewi Novitasari. Ibu Dewi adalah partner audit di RSM Indonesia. Beliau telah memiliki lebih dari 17 tahun sebagai auditor yang berpengalaman. Ibu Dewi telah memiliki pengetahuan yang dalam grup auditor, bagaimana dia mereview konsolidasi grup, financial statement, and coordinating and instructing component auditors to consolidate parent entity for clients in Indonesia. Ibu Dewi telah menyediakan dan membagi pengalamannya kepada seluruh klien dari berbagai macam sektor, multinasional maupun lokal. Saat ini, Ibu Dewi Novitasari adalah anggota dari IAPI dan IAI. Bagi Bapak yang Ibu ingin mengajukan pertanyaan, izinkan saya membacakan panduan dari webinar. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box di layar peserta. Mohon menyampaikan nama dan organisasi. Pertanyaan diharapkan singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa yang santun. Moderator akan membacakan pertanyaan kepada pembicara untuk dijawab. Akses untuk mengunduh materi webinar akan diberikan seluruh peserta setelah mengisi feedback form. Link feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chat box di layar peserta. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penyampaian dan penyajian materi kita. Dan saya persilahkan untuk Ibu Sylvia Anggreni dan Ibu Dewi Novitasari memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yolanda. Salam kenal Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Sylvia Anggreni, Tax Partner RSM Indonesia. Saat ini saya akan membicarakan mengenai penerapan PMK nomor 72 tahun 2023 berikut akuntansi implication-nya, aspek akuntansinya. Dan nanti untuk aspek akuntansi, saya akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ibu Novitasari yang akan membantu untuk tax accounting implication-nya. Implementation of PMK nomor 72 tahun 2023 ini, peraturan ini adalah update dari peraturan mengenai penyusutan dan amortisasi. Oke. Sebetulnya untuk hal ini adalah implementation atau peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang HPP dan Undang-Undang HPP harmonisasi peraturan perpajakan dan juga peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Jadi secara pokok aturan telah diatur di dalam Undang-Undang HPP yang telah berlaku 1 Januari 2022, namun kemudian diterbitkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Undang-Undang HPP tahun 2021 dan kemudian diterbitkan PMK nomor 72 tahun 2023 ini untuk peraturan atau pelaksanaan yang lebih rinci dibandingkan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pokok-pokok peraturan yang ingin kami sampaikan di sini adalah pertama mengenai penyusutan bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun. Kemudian penyusutan mengenai biaya perbaikan harta berwujud, penggantian asuransi, amortisasi harta tak berwujud yang sama juga mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, amortisasi perangkat lunak, dan penyusutan dan amortisasi harta dalam bidang usaha tertentu.
PMK nomor 72 tahun 2023 ini terbit di bulan Juli 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023. Oleh karena itu mungkin perlu kami sampaikan kembali hal ini dengan melaksanakan webinar karena juga akan ada pelaporan SPT badan yang waktunya semakin dekat dan akhir tahun buku Desember 2023. Penyusutan sebelum kita lebih lanjut ke penyusutan secara rinci di PMK nomor 72, saya memberikan gambaran sedikit mengenai penyusutan. Penyusutan adalah untuk harta berwujud, tentunya yang dimiliki dan digunakan oleh wajib pajak untuk mendapatkan dan menagih, memelihara dan menagih penghasilan. Di sini saya menyebutnya 3M untuk selanjutnya. Penyusutan itu dapat dilakukan dengan dua metode, dengan saldo garis lurus maupun saldo menurun. Tapi untuk bangunan hanya dapat dengan menggunakan garis lurus. Untuk masa manfaat dan tarif penyusutan tidak berbeda dengan aturan yang sebelumnya maupun dari Undang-Undang PPH, terdiri dari kelompok 1 sampai dengan 4 untuk non-bangunan, dan untuk bangunan terdiri dari bangunan permanen dan non-permanen. Di sini sebelumnya, sebelum diterbitkannya PMK nomor 72 tahun 2023 ini, untuk jenis harta selain bangunan diatur di dalam PMK nomor 96 tahun 2009. Dengan diterbitkannya PMK nomor 72 tahun 2023 ini, maka terdapat sedikit penambahan untuk aktiva non-bangunan yang dimasukkan ke dalam daftar dari PMK ini. Sama dengan PMK nomor 96 tahun 2023, untuk aktiva yang tidak dicantumkan di dalam lampiran PMK ini, maka secara tidak langsung masuk ke dalam kelompok 3. Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, apabila garis lurus 6,25% dan apabila saldo menurun 12,5%. Kecuali tentunya wajib pajak mengajukan permohonan untuk penetapan masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP, dan kemudian DJP mengeluarkan penetapan untuk hal ini. Apabila tidak demikian, maka tentunya otomatis akan masuk ke kelompok 3, meskipun ternyata menurut wajib pajak mungkin masa manfaatnya adalah kelompok 1 4 tahun. Namun karena tidak tercantum di dalam daftar aktiva sebagai lampiran dari PMK nomor 72 ini, otomatis masuk ke dalam kelompok 3. Untuk penambahan harta berwujud dibandingkan dengan PMK nomor 96, untuk kelompok 1 terdapat penambahan laptop. Jadi di sini ada laptop. Di sini kita lihat terdapat jenis usaha dan jenis harta. Untuk penentuan dari harta, untuk penentuan penyusutan, kita tidak hanya perlu melihat jenis harta, tetapi kita juga perlu memperhatikan jenis usaha. Karena apabila jenis hartanya tercantum di dalam lampiran ini, namun tidak tercantum jenis usaha atau tidak sesuai, maka itu tidak relevan untuk jenis usaha ini. Karena yang perlu diperhatikan adalah jenis usaha terlebih dahulu, kemudian jenis harta. Dan juga terdapat penambahan sedikit seperti yang nomor B, termasuk peranti elektronik lainnya, maupun yang nomor C, perlengkapan amplifier dan lain-lain termasuk peranti elektronik lainnya. Sedangkan untuk kelompok 2, yang di sini terdapat penambahan jenis usaha, industri pengolahan tembakau. Untuk hartanya, jenis harta, mesin yang menghasilkan atau memproduksi hasil olahan tembakau, dan lain-lain dan sejenisnya sebagaimana tercantum yang telah kami highlight warna kuning. Nah, sebelumnya yang seperti saya sampaikan, karena ini tidak tercantum di PMK 96, sebelum PMK ini, maka otomatis ini masuk kelompok 3, atau dengan masa manfaat 16 tahun. Dengan adanya PMK ini dan namanya tercantum, jenis usaha dan jenis harta, maka saat ini masuk ke dalam kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai saat mulai penyusutan. Penyusutan di sini untuk bangunan, selain bangunan, dan juga bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu terdiri dari kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Penyusutan pada dasarnya
dimulai pada saat terjadinya pengeluaran atau biaya, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pekerjaan, dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta, masih construction in progress, atau pada bulan harta digunakan untuk 3M, 3M tadi mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada saat bulan harta mulai menghasilkan. Untuk harta yang belum pernah dipergunakan dan belum menghasilkan. Saat mulai produksi di sini tanpa mempertimbangkan atau diperolehnya penghasilan. Jadi hal ini tapi perlu persetujuan Direktur Jenderal Pajak dan berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Untuk bidang usaha tertentu, kehutanan, perkebunan tanaman keras dan peternakan, dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu pada mulai dilakukannya penjualan. Nah, kalau tadi pada bulan berproduksi, sekarang pada bulan mulai dilakukannya penjualan. Dan tahun dilakukan pengeluaran untuk ternak yang dapat berproduksi berkali-kali dan sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Tadi pada pokok pembahasan yang pertama terdapat aturan penyusutan bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Hal ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022. Di mana dalam peraturan pemerintah tersebut untuk harta yang dimiliki bangunan permanen dan digunakan oleh perusahaan atau wajib pajak sebelum tahun 2022, apabila hendak menggunakan masa manfaat berdasarkan pembukuan wajib pajak, mengajukan pemberitahuan paling lambat akhir tahun pajak 2022, di mana hal itu saat itu waktunya terlalu ketat ya. Undang-Undang PP nomor 55 ini terbit sekitar akhir November 2022, kemudian hal itu terbit dan terlalu mepet waktunya dengan akhir tahun pajak 2022 yang sebagian besar mungkin wajib pajak masa manfaat tahun bukunya berakhir 31 Desember 2022. Untuk Undang-Undang HPP dan PMK ini berbeda dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, Undang-Undang PPH. Di sini diberikan pilihan kepada wajib pajak untuk bangunan permanen. Bangunan permanen yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Jadi kalau misalkan dulu mau masa manfaatnya dinilai oleh atau dikaji oleh wajib pajak atau perusahaan 30 tahun, tetap diberikan batasan bangunan permanen 20 tahun dan bangunan non permanen 10 tahun. Di sini hanya berlaku untuk bangunan permanen pilihan ini. Dengan Undang-Undang HPP dan PMK ini lebih lanjut, diberikan pilihan untuk menyusutkan dengan masa manfaat 20 tahun atau dengan masa manfaat yang sebenarnya. Jadi misalkan kita masa manfaat yang sebenarnya 30 tahun, di sini wajib pajak boleh memilih tetap menggunakan 20 tahun atau menggunakan masa manfaat yang sebenarnya. Apabila ternyata aset ini dimiliki sebelum tahun pajak 2022, masih diperkenankan untuk melanjutkan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya dengan memberikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 30 April 2024. Jadi di sini ada kalimatnya, Bapak Ibu, yang dimiliki dan digunakan. Jadi dimiliki dan disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun. Jadi misalkan kita memiliki tahun 2020 dan kita telah menyusutkan 20 tahun, kemudian kita ingin memilih untuk menggunakan masa manfaat sebenarnya, kita harus memberitahukan paling lambat 30 April 2024. Apabila kita belum memberikan pemberitahuan paling lambat akhir tahun pajak 2022. Hal ini nanti tentunya akan mempunyai implikasi pajak dan tentunya akan relevan dengan accounting apabila Bapak atau Ibu mengajukan pemberitahuan di bulan contohnya Februari 2024 di mana penyusutan itu dimulai untuk tahun pajak 2022 yang mungkin untuk SPT atau audit report tahun pajak 2022 telah final.
Untuk SPT tahunan PPh Badan bisa dilakukan pembetulan oleh wajib pajak dan mungkin akan terdapat implikasi terdapat karena depresiasinya lebih kecil, terdapat kurang bayar contohnya. Untuk implikasi daripada accountingnya kami persilahkan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Baik, Bapak dan Ibu melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Silvi. Jadi tadi kan, jadi kita lihat ya, sepertinya ini pajak sudah mulai inline ya dengan apa-apa yang secara standar mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya. Jadi mungkin yang terkait dengan tadi yang diuraikan oleh Ibu Silvi, yang paling berdampak mungkin terkait dengan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun. Sebenarnya kalau masih di bawah 20 tahun mungkin itu tidak terlalu berdampak ya. Jadi dampak yang perlu dilihat terkait dengan aturan tersebut sebenarnya ini adalah bagaimana nanti nilai tercatat aset secara komersial dengan aset secara fiskal. Berarti kan Bapak dan Ibu yang perlu digarisbawahi adalah secara komersial ini tidak ada perubahan. Jadi Bapak dan Ibu tetap melanjutkan. Nah, bagaimana nanti misalnya perusahaan dalam hal ini mengambil opsi gitu ya, mengambil opsi untuk disesuaikan nilai aset fiskalnya ya di tahun 2022 ini. Nah, implikasinya, jadi kita melihat aturan ini, standar melihat aturan ini ada aturan yang menyebabkan ini ada nilai estimasi yang berubah. Karena di sini yang berubah itu adalah versi nilai aset secara komersial versus dengan nilai aset secara fiskal. Yang implikasi secara audit adalah nanti adalah pajak tangguhan. Berarti di sini dengan adanya penyesuaian dari fiskal ini menyebabkan mungkin nilai ini menjadi perbedaannya menjadi lebih kecil gitu ya. Kita melihat kecenderungan jadi lebih kecil karena aset fiskalnya di sini lebih akan menyesuaikan. Misalnya kan tadinya secara komersial misalnya 30 tahun, dulu udah dihitung 30 tahun, namun fiskalnya sebelumnya 20, sekarang menjadi sama-sama 30, berarti kan nilai perbedaan itu akan semakin mengecil. Nah ini kan masuk ke estimasi pajak tangguhan yang dulu pernah dibukukan oleh entitas di tahun buku 2022. Nah, implikasinya sesuai dengan PSAK 25 setiap ada perubahan nilai estimasi gitu ya yang berdampak terhadap estimasi ini dampaknya prospektif Bapak dan Ibu. Jadi tidak merestated, misalnya Bapak dan Ibu sudah rilis audit tahun 2022 yang lalu ya, kemudian melakukan perubahan di tahun ini, berarti dampaknya adalah koreksi dilakukan di tahun ini semuanya. Nah, jadi referensinya PSAK 20 karena aturan ini menyebabkan ada perubahan nilai estimasi dan sesuai dengan PSAK 25 ini prospektif penerapannya. Kemudian kira-kira yang berdampak di laporan Bapak dan Ibu nanti yang pertama pastinya pajak tangguhan ya Bapak dan Ibu. Dulu pajak tangguhannya itu kan dengan nilai aset yang berbeda ya, baik fiskal maupun komersil gitu. Sekarang kan fiskalnya sudah mulai disesuaikan otomatis, mungkin salah satunya saldo awal pajak tangguhan dulu pasti nanti akan terimpact. Nah ini nanti akan disesuaikan, pasti akan ada efek penyesuaian dan dibukukan di tahun berjalan. Nah tadi Mbak Sivi juga menyinggung soal pembetulan ya Bapak dan Ibu. Berarti kan karena ada pembetulan pajak badan di tahun yang sudah dilaporkan tahun lalu dan itu sudah disajikan di laporan audit 2022 lalu, berarti kan juga akan ada koreksi pajak badan yang dibukukan di periode berjalan. Berarti nanti kira-kira potensinya adalah 2 adjustment itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan aturan ini. Jadi standar memandangnya karena ini adalah perubahan estimasi, ada aturan baru menyebabkan perubahan estimasi, maka semua dampak yang ditimbulkan ini dicatat secara prospektif, yaitu dibukukan semua penyesuaian itu di tahun berjalan. Demikian ya Bapak dan Ibu. Silakan lanjut Mbak Silvi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi berlaku secara prospektif ya Mbak Dewi. Jadi untuk aktiva bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun 2022 ya harus sesuai dengan masa manfaat sebenarnya. Jadi tidak bisa sekarang kita misalkan masa manfaatnya tahun 2021 15 tahun atau 20 tahun, kita menghendaki dengan menggunakan masa manfaat sebenarnya jadi 30 tahun. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi berlaku ke depan ya Mbak ya.
Benar. Betul ya, Mbak ya. Baik. Terima kasih. Kemudian tadi yang mengenai pembetulan yang disampaikan oleh Mbak Dewi, tadi contohnya dengan 20 tahun mungkin masa manfaatnya itu penyusutannya tarifnya 5%. Sedangkan untuk 25 tahun tarifnya mungkin 4%, di mana biaya pada saat Bapak Ibu melaporkan SPT lebih tinggi dibandingkan dengan pembetulan SPT karena pemberitahuan ini. Karena biaya tahun lalu lebih tinggi yang normal SPT, maka bisa menyebabkan mohon maaf lebih bayar. Dan nanti bisa terjadi potensi lebih bayar atau apabila tidak lebih bayar, rugi menjadi bertambah. Kalau lebih bayar tentunya akan menyebabkan atau menimbulkan potensi pemeriksaan pajak oleh kantor pelayanan pajak. Next, please. Kemudian selanjutnya untuk biaya perbaikan, biaya perbaikan harta berwujud. Di sini biaya perbaikan ini bisa dikapitalisasi dan kemudian disusutkan atau dibebankan secara langsung. Untuk yang dikapitalisasi, biaya perbaikan itu bisa menambah masa manfaat ataupun tidak menambah masa manfaat. Yang menambah masa manfaat adalah pengeluaran setelah perolehan awal. Jadi kita sudah memperoleh, kemudian beberapa tahun kemudian kita melakukan perbaikan yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, dan lain-lain yang dapat memperpanjang masa manfaat. Apabila memperpanjang masa manfaat, maka di sini masa manfaat yang baru adalah masa manfaat sesuai sisa masa manfaat harta ditambah tambahan masa manfaat akibat perbaikan ini. Nah, sedangkan yang tidak menambah masa manfaat menggunakan sisa masa manfaat aktiva yang diperbaiki sebelumnya. Untuk aktiva tetap yang memperoleh pemeliharaan rutin atau dilakukan pemeliharaan rutin yang dilakukan satu kali dalam setiap tahunnya itu tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan. Dan ini direct expense atau dibebankan secara langsung. Nah, di sini akan dijelaskan juga implikasi accounting-nya oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi, kami persilahkan Mbak Dewi. Baik, Mbak Silvi. Oke, Bapak dan Ibu, terkait dengan biaya perbaikan, sebenarnya ini secara standar akuntansi ini sudah mengatur ya Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya kalau aset berwujud ini ada diatur di PSAK 16 gitu ya. Jadi kalau di PSAK 16 istilahnya biaya selanjutnya gitu ya. Jadi ada biaya perolehan awal, misalnya biaya perolehan dulu waktu aset diperoleh, dan biaya selanjutnya. Nah, kalau tadi mendengar penjelasannya Mbak Silvi, sebenarnya definisi biaya selanjutnya tadi, biaya perbaikan yang dikapitalisasi atau bukan, ini sebenarnya tidak berbeda ya Bapak dan Ibu, definisinya yang diatur di PSAK. Jadi bisa nanti merefer ke paragraf 12 dan 13 gitu ya, sepanjang memenuhi syarat gitu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam PSAK. Tadi kalau saya mendengar penjelasan Mbak Silvi, harusnya ini tidak berbeda. Jadi memang di PSAK sendiri kalau ada biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal gitu ya, suatu aset, itu nanti akan dianalisis. Apakah ini biayanya rutin atau maintenance, atau ini mungkin biayanya bisa menambah kapasitas, ataupun mungkin memperpanjang umur gitu ya. Nah, berarti kalau kriterianya terpenuhi, biaya tersebut nanti dikapitalisasi gitu ya. Jadi tidak berbeda ya Bapak dan Ibu. Nah, dampaknya apa gitu ya? Mungkin yang berbeda di sini adalah di akuntansi itu kan kita mengenal istilahnya ada jika sifat biaya tersebut replacement. Gitu. Replacement ini mungkin analoginya ada komponen yang diganti gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin analoginya kayak ada mobil ganti mesin, berarti kan dulu mesinnya ada terus kemudian diganti dengan yang baru gitu ya. Nah, implikasinya di accounting adalah kalau ada sifatnya replacement, berarti biaya yang sebelumnya yang ada nilai amount-nya atas cost yang di replace itu harus dibebankan dulu. Jadi intinya tidak boleh double cost gitu ya. Nah, maka harus dibebankan gitu ya. Namun jika bukan sifatnya penggantian, berarti dia menambah. Jadi biaya yang dikeluarkan ini memang masuk kriteria kapitalisasi. Nanti dia akan menambah nilai tercatat aset carrying amount ya sebelumnya. Nah, mungkin ini bisa jadi akan ada berbeda ya Bapak dan Ibu di istilah, saya nggak tahu nih di fiskalnya gitu ya. Apakah di fiskal di sini mengatur mengenai penggantian gitu ya, atau
add-on. Karena misalnya kalau di fiskal tidak mengatur mengenai replacement ini, berarti kan di accounting sendiri atas kos sebelumnya kan sudah dikeluarkan ya, bukan dikeluarkan ya, dibebankan. Berarti plus timbul biaya baru. Berarti nanti asumsinya misalnya tahun-tahun sebelumnya antara fiskal sama komersil ini tidak berbeda, pada saat ada biaya replacement ini, nah mungkin itu ada potensi berbeda ya Bapak dan Ibu setelahnya gitu ya. Karena bisa jadi pajak menganggap ini kosnya yang dulu ya udah gitu ya, ditambahkan ya. Mungkin itu area-area yang potensi ada perbedaan antara nilai tercatat fiskal dan komersil. Ini asumsinya sebelum ada biaya ini Bapak dan Ibu tidak berbeda, tapi dengan ada ini bisa jadi berbeda. Mungkin itu. Oke, silakan Mbak Sylvie. Terima kasih Mbak Dewi. Ya betul, di pajak sendiri di PMK 72 tahun 2023 tidak mengatur secara spesifik mengenai replacement ya Mbak Dewi. Jadi misalkan kita melihatnya satu aset sebagai satu kesatuan. Mohon ralat ya Mbak Dewi, seandainya kita ada aset 900 juta yang Mbak Dewi ya, mungkin jadi ada part tertentu di dalam aset tersebut yang di direct expense secara accounting misalkan 300 juta. Dan kemudian dengan perbaikan ditambah 400 juta menjadi 1 miliar dari nilai sisa bukunya bertambah. Oke. Oke. Cukup. Cukup. Apakah kira-kira suara saya cukup jelas Bapak Ibu atau kecil Ibu Bapak? Oh, masih sama. Sepertinya masih agak kecil, Bu. Masih ada. Oh, oke. Oke. Oke, tes. Oke, Mbak Dewi. Oke. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, sedikit gangguan Bapak Ibu. Yang tadi mengenai biaya perbaikan, saya balik ke biaya perbaikan, jadi pajak sendiri tidak mengatur mengenai replacement. Apabila awalnya misalkan acquisition cost atau nilai sisa acquisition cost-nya sendiri, ya kita akan perhitungkan nilai sisa buku. Ada misalkan nilai sisa bukunya 900 juta ya Mbak Dewi ya. Kemudian di-assess secara audit bahwa terdapat replacement penggantian dikurangi 300 juta jadi 600 juta, add-on dengan aktiva tetap acquisition cost dari perbaikan menjadi 1 miliar. Nah, di sini pajak sendiri tidak mengatur mengenai direct cost untuk yang 300 juta tersebut, dan di dalam PMK ini diakui dengan penambahan yang 400 juta. Nah, ini terdapat perbedaan di mana terdapat potensi untuk yang 300 juta tersebut koreksi positif dengan biaya 300 juta yang direct cost secara accounting treatment. Kemudian untuk pajak nilai sisa bukunya lebih besar, koreksi negatif berarti menambah biaya, sedangkan koreksi positif berarti mengurangi biaya. Jadi koreksi positif di direct cost, kemudian koreksi negatif untuk depreciation cost karena biaya perbedaan replacement cost tersebut. Dan lebih lanjut mungkin akan jadi challenge juga ya Mbak Dewi ya untuk replacement cost tersebut untuk pembuktian ke kantor pajak berapa sih sebetulnya value dari yang diakui sebagai direct cost tersebut, yang tentunya dalam rangka pemeriksaan pajak dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa assessment untuk replacement itu telah tepat. Seandainya wajib pajak ingin berargumentasi bahwa sebetulnya itu kan hartanya tidak dapat digunakan lagi part tersebut. Nah, di sini sayangnya tidak diatur sebagian-sebagian, tapi diatur mengenai fixed asset. Kalau satu fixed asset benar-benar di written off atau di dispose itu lebih clear di pajak, karena tentunya perlu pembuktian lebih lanjut untuk all asset itu di direct cost atau dibiayakan secara langsung dengan written off atau dispose tersebut. Nah. Kemudian mengenai penggantian asuransi, di sini nilai sisa buku fiskal dibebankan sebagai kerugian. Di sini terdapat pengakuan saat pengakuan kerugian dan penghasilan. Jadi pada dasarnya pengakuan kerugian dan penghasilan itu adalah pada saat harta yang diasuransikan tersebut ditarik.
Nah, tetapi dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, harta tersebut pengakuannya bisa pada saat apabila penggantian asuransi tersebut belum dapat diketahui dengan pasti dan dapat diketahui kemudian pastinya, maka penggantian kerugian tersebut dapat dibiayakan pada saat diperolehnya penghasilan tersebut. Kenapa hal ini perlu ditelaah oleh wajib pajak untuk timing difference dari pengakuan kerugian dan penghasilan, karena contohnya apabila kita mengakui kerugian dari aktiva tetap yang diasuransikan itu tahun 2023 1 miliar, sedangkan biaya penghasilannya tahun depan. Tentunya apabila penggantian asuransi ini menambah biaya menyebabkan terjadinya kerugian atau taxable income atau penghasilan kedai pajak menjadi lebih kecil dan terdapat prepaid taxes, bisa menyebabkan overpayment subject tax audit. Nah, tetapi apabila diakui atau direcognize di tahun berikutnya bersamaan dengan pengakuan penggantian asuransi, maka akan di net off. Namun apabila ternyata aset tersebut sudah dijual dan belum mendapatkan penggantian, maka sudah diakui sebagai biaya pada saat di net off dengan harga jual, meskipun nanti pengakuan penghasilan dari asuransinya di tahun berikutnya. Untuk aspek akuntansi, saya serahkan kembali ke Mbak Dewi ya, Mbak. Terima kasih Mbak Silvi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terkait dengan asuransi sebenarnya prinsipnya sama ya. Di dalam PSAK sendiri juga mengatur mengenai jika terdapat klaim atau penggantian ya dari pihak lain. Jadi kalau di sini merefer ke PSAK 16 paragraf 65. Jadi kalau ada klaim asuransi itu terkait misalnya asetnya hilang ataupun penurunan nilai ataupun nanti dihentikan, intinya itu klaim dari penggantian tersebut itu kapan diakui pada saat menjadi piutang. Berarti di sini statusnya klaim itu udah jelas-jelas akan diterima. Klaimnya benar-benar pasti ya, udah jelas gitu ya. Jadi ini kayaknya tidak berbeda ya tadi dengan yang dari aspek pajak gitu. Kemudian bagaimana dengan nilai asetnya sendiri? Nilai aset yang diganti atau yang mengalami kerugian tersebut. Nah, di sini juga merefer pengaturannya di paragraf 67 terkait dengan penghentian aset. Jadi secara standar melihat adalah jika suatu aset tersebut entah itu dijual ataupun mungkin rusak ataupun apa gitu ya, tidak ada lagi nilai manfaatnya, maka sebenarnya secara standar intinya harus dihentikan ya Bapak dan Ibu. Dihentikan berarti benar-benar entah itu di fully depreciated ataupun diturunkan nilainya ataupun didispose gitu ya. Nah, implikasinya adalah nilai tercatat dari aset yang sudah mengalami penurunan nilai ataupun hilang ataupun misalnya rusak, berarti kan dihentikan dan kerugian yang timbul atas penghentian tersebut masuk ke dalam laba rugi. Bagaimana dengan pengakuan klaim? Nah, klaim di sini mungkin bisa jadi timingnya berbeda. Jadi tahun ini kita menghentikan asetnya, mungkin baru tahun depan kelihatan klaim asuransinya baru. Nah, PSAK juga mengatur terkait dengan itu sesuai dengan kapan titik poinnya itu bisa berbeda. Jadi tidak di waktu yang sama gitu ya. Nah, mungkin di sini yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan perbedaan antara nilai tercatat aset ya, baik fiskal maupun komersil. Karena ingat secara standar akuntansi sendiri, ketika suatu aset gitu ya, terlepas apapun kondisinya, kalau dia tidak ada benefit lagi, future benefit, benar-benar rusak, dan kita sebagai auditor mungkin bisa, manajemen di sini mungkin punya bukti yang kuat bahwa ini memang sudah tidak bisa ada benefit, maka di saat itu secara accounting-nya harus dibebankan. Nah, tadi Mbak Sivi menyampaikan bisa jadi mungkin secara pajak belum bisa dibebankan di tahun ini, mungkin baru tahun depan pada saat klaim ataupun semacamnya itu sudah diterima ya Mbak Silvi ya. Nah, mungkin dalam hal ini yang bisa menyebabkan potensi perbedaan timing difference ya antara fiskal maupun pajak. Nah, ini jadi sebenarnya secara accounting kita adalah benar-benar memaintain berapa nilai buku komersil, berapa versi fiskal. Once itu ada different berarti ada pajak tangguhan yang perlu di-consider pada saat itu. Demikian Mbak Silvi.
Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi terdapat potensi ya Mbak Dewi ya untuk pengakuan kerugian secara fiskal dan juga secara accounting yang tentunya menyebabkan perbedaan waktu atau timing difference karena kita belum terdapat biaya. Nah, apabila accounting terdapat biaya berarti kita koreksi positif ya Mbak Dewi, mengurangi biaya pada saat pengakuan kalau kita mendapatkan persetujuan tentunya Bapak Ibu. Kemudian tahun berikutnya jangan lupa kita akuin sebagai koreksi negatif untuk di net off dengan penggantian asuransi atau apabila dijual dan diganti dengan di net off dengan harga jual dan kemudian penggantian asuransi tersebut. Hal ini perlu ditelaah untuk aset-aset yang nilainya besar karena akan mempengaruhi dari taxable income 2 tahun, tahun pengakuan kerugian pada saat accounting mengakui dan tahun berikutnya. Apakah kita perlu memperhatikan tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu, apakah itu dapat menimbulkan loss yang bisa menyebabkan overpayment. Contoh. Nah, kemudian untuk amortisasi juga mengatur mengenai perolehan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun. Namun di sini saya ingin menjelaskan dulu secara general mengenai amortisasi sama pengeluaran untuk harta tak berwujud, termasuk biaya perpanjangan, hak guna bangunan, dan lain-lain, dimiliki dan digunakan untuk 3M dengan saldo menurun atau garis lurus, dan pada dasarnya dimulai disusutkan pada tahun pengeluaran, kecuali pada bidang usaha tertentu, pada mulai dilakukan penjualan. Masa manfaat dan tarif penyusutan sama dengan kelompok non-bangunan dari aktiva tetap berwujud yang terdiri dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai kelompok 1 dan kelompok 4 dari aktiva tetap tak berwujud. Kalau tadi di PMK 72 tahun 2023 yang sebelumnya diatur di PMK 96 tahun 2009 terdapat daftar harta tidak berwujud gitu ya Bapak Ibu yang diatur jenis usaha dan jenis aktiva tetapnya. Hal ini tidak terdapat dalam amortisasi atau aktiva tetap tak berwujud. Nah, tentunya di sini kita akan mengakui berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari aktiva tetap tak berwujud tersebut. Contohnya, apabila kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, sedangkan masa manfaatnya adalah 6 tahun, maka dapat dikelompokkan ke kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun atau kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Tapi contohnya apabila masa manfaatnya 5 tahun, maka dikelompokkan ke yang terdekat, yaitu kelompok 1 atau 4 tahun. Oke, maaf tadi hanya sedikit tambahan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk pilihan ini sama dengan bangunan permanen yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk aktiva tetap tak berwujud, kelompok 4 yang memiliki masa manfaat 20 tahun, yang dulu diatur bahwa maksimum amortisasi selama 20 tahun, telah diatur wajib pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun atau menggunakan masa manfaat yang sebenarnya merujuk pembukuan wajib pajak. Jadi merujuk pembukuan wajib pajak tentunya secara komersial. Dan harus dilakukan secara taat asas, secara konsisten. Nah, demikian juga seperti penyusutan diatur untuk amortisasi yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 yang telah disusutkan 20 tahun. Jadi apabila kita telah menyusutkan selama 20 tahun dengan tarif 5% selama 5 tahun, kemudian kita memilih untuk menggunakan masa manfaat sebenarnya, contohnya, maka kita harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP sama paling lama 30 April 2024. Di sini tentunya akan favorable apabila perusahaan dalam keadaan rugi dengan perpanjangan dari masa manfaat, tentunya tiap tahun biayanya akan lebih kecil, contohnya dari 5% tarif menjadi 4%, dan tentunya akan menjadi lebih panjang pengakuan biayanya. Dan itu berkaitan dengan pengakuan atau hak untuk
kompensasi kerugian selama 5 tahun. Tentunya saling berkaitan. Apabila kita rugi, kita memperkirakan atau memproyeksi kerugian kita lebih panjang, mungkin kita perlu dengan masa manfaat yang sebenarnya. Tapi kalau kita untung, kita perlu untuk mengurangi taxable income, tentunya kita menghendaki masa manfaat yang sebenarnya 20 tahun. Lanjut. Kemudian untuk amortisasi perangkat lunak terdiri dari program aplikasi khusus dan program aplikasi umum. Untuk aplikasi umum di sini dibiayakan secara langsung. Kemudian untuk program aplikasi khusus masuk ke dalam kelompok 1. Kelompok 1 masa manfaat 4 tahun. Contoh dari amortisasi program aplikasi khusus, program aplikasi untuk perbankan, pasar modal, rumah sakit, dan lain-lain. Juga terdapat penambahan kapasitas sumber daya untuk program aplikasi khusus juga dapat ditambahkan. Kemudian saya tambahkan juga program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatis sistem administrasi dan lain-lain. Untuk program aplikasi umum yang telah dipergunakan untuk pengguna umum dan memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Saya persilahkan kepada Mbak Dewi untuk menjelaskan penjelasan mengenai aspek aplikasinya. Baik, lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya yang bangunan yang 20 tahun. Jadi kalau kita lihat ya untuk case-case atas amortisasi yang di atas 20 tahun ini, kalau kita lihat contoh yang ada saat ini kan banyak ada di konsesi ya Bapak dan Ibu. Di konsesi itu kan rata-rata masa konsesi tersebut kan lebih dari 20 tahun ya. Dimana dulu kan secara pajak maksimal hanya 20 tahun ya Mbak Silvi. Nah sekarang itu pajak bisa ngikutin sesuai dengan masa konsesinya gitu ya. Jadi terkait dengan amortisasi ya, intangible ini kan secara standar itu ada di PSAK 19 ya Bapak dan Ibu mengenai aset tak berwujud. Kemudian mengenai konsesi sendiri itu ada di ISAK 16 gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan intangible asset ini mungkin mostly ya penekanan itu kalau ada amortisasinya yang di atas 20 tahun. Jadi kalau sebagai contoh Bapak dan Ibu kayak Jasa Marga Jasa Marga kan yang jalan tol itu kan konsesinya rata-rata lebih dari 20 tahun. Sementara pajak sendiri kan maksimum 20 tahun gitu ya. Nah, mungkin ini sama Bapak dan Ibu dampaknya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berarti di sini dampaknya adalah nilai tercatat fiskal dan komersilnya akan semakin kecil ya Bapak dan Ibu. Dulu kan gapnya akan terlalu besar gitu ya. Misalnya komersialnya misalnya 40 tahun, masa amortisasinya sementara pajak 20 tahun. Begitu pajak sekarang menyesuaikan, berarti kan nilai tercatat antara komersil sama pajak itu menjadi hampir tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nah, tapi mungkin akan ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, tentunya dampaknya atas pajak tangguhan sebelumnya sudah dibukukan, otomatis itu akan dilakukan koreksi ya, dikoreksi. Dan semua dampak koreksi termasuk juga kalau ada pembetulan SPT ya, karena pasti akan ada dampak penyesuaian perhitungan pajak badan yang karena dia kan di 2022 ya Mbak Silvi ya, baliknya hitungannya ke 2022, tentunya semua koreksi tersebut akan dibukukan di periode berjalan gitu. Oh ya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti kita akan ada ilustrasi contoh soal biar lebih paham gitu ya terhadap hitung-hitungannya. Jadi ditunggu saja. Lanjut Mbak Silvi. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi ini sama ya Mbak Dewi ya Bapak Ibu untuk perlakuan atas bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun yang dijelaskan di awal. Lebih dari 20 tahun. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penjelasan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Bidang usaha perkebunan. Di sini untuk tanaman kehutanan dikategorikan sebagai kelompok 4 atau masa manfaat 20 tahun, dan untuk
perkebunan juga kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. Untuk peternakan dibagi menjadi dua yang yang berproduksi berkali-kali dan yang setelah dipelihara itu menghasilkan setelah atau sebelum 1 tahun. Apabila menghasilkan setelah 1 tahun, masuk ke dalam kategori kelompok 2 atau dengan masa manfaat 8 tahun. Dan penyusutan dimulai pada saat produksi komersial, saat mulainya penjualan. Sedangkan untuk yang dipelihara telah menghasilkan lebih kurang dari 1 tahun, selama 1 sampai 4 tahun. Disusutkan pada mulai tahun pengeluaran. Jadi untuk tanaman keras ini, tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan ini adalah komoditas pokok di bidang usaha tersebut. Jadi untuk perhutanan dan perkebunan ini tanamannya yang berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Contohnya mungkin kalau perkebunan kelapa sawit ya, tanaman keras kelapa sawit masuk ke dalam kelompok 4. Di sini mengatur mengenai saat penyusutannya, bukan saat dilakukan pengeluaran, tapi penyusutannya dimulai pada saat dilakukan penjualan. Tentunya hal ini juga relevan dengan pengakuan biaya, karena kalau kita mengakui pada saat biaya besar di depan gitu ya, pada saat belum mempunyai penghasilan, kita punya biaya tapi nggak penghasilan, sedangkan kompensasi rugi fiskal hanya selama 5 tahun, ini bisa menyebabkan kerugian, tidak bisa pengakuan biaya dengan dikompensasikan mungkin ke tahun-tahun pajak berikutnya. Untuk ketentuan peralihan di sini sebetulnya lebih untuk kalau apabila mengajukan permohonan penetapan masa manfaat, saat mulainya penyusutan, apabila sebelum berlakunya peraturan ini dokumen telah diterima lengkap, maka mengikuti peraturan yang lama. Tapi apabila masih belum lengkap, akan diproses lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2023 ini. Untuk yang aktiva tetap yang telah disusutkan untuk merujuk ke MK nomor 96 itu tetap disusutkan sampai dengan dalam oke. Saya kayaknya salah ya. Untuk pengeluaran harta berwujud disusutkan masih dengan kelompok 1 sampai dengan 4 PMK 96, masa manfaatnya tetap berlaku sampai dengan habis masa manfaat. Nah, sedangkan untuk harta berwujud, bukan bangunan yang diperoleh sebelum berlakunya PMK 72 ini, sedang tidak diterbitkan keputusan mengenai penetapan masa manfaat yang tercantum dalam PMK ini, apabila disusutkan belum melebihi masa manfaat kelompok 2, maka disusutkan sesuai sisa masa manfaat yang telah disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan masa manfaat kelompok PMK 72 ini. Dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2 atau 8 tahun, nilai sisa buku fiskalnya disusutkan sekaligus. Di sini sebetulnya tata cara permohonan ini mungkin terlalu detail, tapi tetap perlu kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu telah juga menghadiri atau join diskusi-diskusi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di sini gambaran atau flow untuk permohonan beberapa permohonan. Di sini contohnya permohonan kelompok masa manfaat. Bapak Ibu untuk kelengkapan untuk permohonan masa manfaat. Dari kelengkapannya Ibu ada spesifikasi dari produsen, perkiraan umur dari penilai publik, dan keputusan sebelumnya apabila pernah memperoleh. Karena dalam memberikan Direktur Jenderal Pajak akan mempertimbangkan masa manfaat yang terdekat dari masa manfaat yang sebenarnya dari harta tersebut. Ini mungkin flow-flow yang nanti kita akan share juga materinya setelah training ini. Dan apabila ada pertanyaan nanti kepada kami persilahkan.
Lanjut ini. Mungkin kami akan lanjut ke contoh-contoh kasus dan juga implikasi accounting dan pajaknya yang telah dijelaskan oleh Ibu Dewi tadi. Di sini adalah contoh dari penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun. Di sini sebelumnya wajib pajak menyusutkan maksimum 20 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PPH. Karena masa manfaat itu 20 tahun, maka tarif penyusutan ada 5%, 100% dibagi 20. Di sini wajib pajak mengajukan pemberitahuan untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, di mana masa manfaat sebenarnya adalah 25 tahun. Adalah 30 tahun. Jadi maaf ya. Jadi di sini kalau kita melihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tarif penyusutan itu 5%. Karena 5% acquisition cost atau harga perolehan yang sebelumnya 1 miliar disusutkan 5% selama 5 tahun, maka nilai sisa buku menjadi 750.000. Dan kemudian di tahun 2022 karena masa manfaatnya dengan masa manfaat yang sebenarnya dan telah disusutkan selama 5 tahun, sisanya kan adalah 25 tahun. 30 tahun dikurangi 5 tahun yang telah disusutkan 25%. 100% dibagi 25 tahun adalah 4%. Maka tarif penyusutan mulai tahun pajak 2022 sampai dengan habis masa manfaat tahun ke-30 adalah sebesar 4%. Kemudian 4% itu diperhitungkan dengan nilai sisa buku tahun pajak 2021 karena memang berlakunya tahun pajak 2022. Jadi 4% dikali 750 juta dengan depreciation cost sebesar 30 juta. Nah, di sini diberikan ilustrasi juga terdapat perubahan koreksi fiskal. Contohnya, secara komersial penyusutan sebelumnya adalah 30 juta apabila tahun penyusutan 30 juta, apabila 20 tahun 50 juta. Terdapat selisih 20 juta. Jadi apabila menggunakan masa manfaat 20 tahun tentunya biayanya akan lebih besar. Biaya yang lebih besar ini diperlukan apabila kita memang sudah profitable atau taxable income kita besar. Sedangkan apabila kita rugi tentunya kita menghendaki perpanjangan dari loss tersebut atau pengakuan biaya tersebut dengan penyusutan yang lebih lama yaitu 4% sebesar 30 juta. Lebih lanjut untuk dampak akuntansi dari contoh yang saya jelaskan tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi Bapak dan Ibu ini melanjutkan ya. Jadi kita fokus ke nilai tercatat aset. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah nilai tercatat aset. Jadi dalam kolom ini Bapak dan Ibu bisa lihat sebelum penyesuaian ini maksudnya dulu komersial tetap 30 tahun, fiskal di sini berapa tahun tadi ya Mbak ya? 25 ya atau berapa? 30 tahun tadi. Sebelumnya 20 tahun gitu ya. Jadi belum sama ya. Jadi kalau kita lihat waktu misalnya audited dulu gitu ya. Pada saat Bapak dan Ibu menghitung pajak tangguhan itu kan basis nilai tercatatnya yang akan Oke, jadi komersial kan kita tetap 800 juta ya Bapak dan Ibu. Jadi fokus ke tahun 2022. Jadi 800 juta, kemudian dengan nilai buku fiskal di saat itu sebelum disesuaikan itu di 700 juta. Jadi kan ada perbedaan di sini 100 juta. Nah, nilai pajak tangguhan yang dulu dibukukan di audited misalnya di 2022 itu ada 22 juta ya Bapak dan Ibu, yaitu 22% dikali selisih NBV fiskal dan komersial. Kemudian karena sudah misalnya dalam hal ini
manajemen mengambil opsi untuk menyesuaikan secara fiskalnya, berarti tadinya fiskal yang nilai bukunya 700 juta menjadi 720. Berarti di sini akan ada koreksi ya, koreksi saldo awal sebenarnya, koreksi saldo awal atas pajak tangguhan yang dulu 22 juta menjadi 17 juta gitu ya. Jadi 17 juta ini adalah selisih 800 versus 720. Berarti 22 ada 5 juta yang nanti akan dibukukan di periode berjalan. Nanti untuk tahun berjalannya kan tinggal lihat nanti berapa kelanjutan dari misalnya nilai buku 2023. Jadi intinya begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi impact-nya bahwa di sini ada kan tadi yang saya jelaskan semakin gap antara diff-tax-nya itu semakin menjadi lebih sedikit gitu ya gitu. Jadi karena di sini pajaknya semakin mengikuti nilai komersialnya gitu ya. Tapi tetap ya di sini kenapa di sini masih tetap ada impact perbedaan karena terkait dengan aturan ini dia di-cut-nya pakai nilai buku 2021 gitu ya. 2021 itu dulu fiskalnya kan ngitungnya 2021 kan 750 ya Bapak dan Ibu. 750 ini kan masih basis pakai hitungan fiskal yang lama. Jadi dia tidak menyesuaikan dari awal gitu ya. Makanya untuk case ini masih tetap ada different antara nilai tercatat komersial maupun fiskal. Jadi mungkin case-case ini mungkin relevan untuk aset-aset yang diperoleh sebelum 2022 ya Mbak Sylvie ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya aset-aset yang di tahun ini ataupun yang terbaru, harusnya tuh ke depannya itu sudah tidak ada impact pajak tangguhan lagi karena baik komersil maupun fiskal juga sudah sama ya cara ngitungnya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Demikian. Dan diskusi sedikit Mbak Dewi, tadi ada perbedaan selisih saldo ya Mbak Dewi ya, karena tadi ada penyesuaian masa manfaat dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Penyesuaian tersebut tentunya akan dicatat di akun setelah profit before tax ya Mbak Dewi ya. Dan setelah profit before tax berarti tidak ada pengaruh atau implikasi terhadap perhitungan fiskal ya Mbak Dewi tentunya ya. Yes. Karena perhitungan pajak kita menggunakan profit before tax untuk koreksi fiskal positif dan negatif atau penyesuaian fiskal. Ya, benar Mbak Sylvie. Jadi kan atas koreksi tersebut adalah koreksi pajak tangguhan. Nah, kita tahu kan pajak tangguhan itu kan di bawah ya Bapak dan Ibu posisi di laporan keuangan setelah pajak badan di area pajak badan ya. Jadi nanti pajak tangguhan itu langsung disesuaikan di akun tersebut. Termasuk juga kalau misalnya ada penyesuaian pajak badan tahun sebelumnya kan pembetulan ya Bapak dan Ibu, misalnya ada pembetulan, tapi pembetulan atas pajak badan tahun 2022 yang dibukukan di 2023. Nah, itu juga dicatatnya itu juga di kolom pajak badannya. Jadi pajak badan itu nanti ada dua line, satu hitungan pajak badan yang normal di tahun 2023, sama yang kedua adalah penyesuaian dari periode sebelumnya. Jadi di bawah, jadi tidak mempengaruhi laba sebelum pajak, Mbak Sylvie. Baik. Ini sama juga sebetulnya penyusutan dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dimulai pada tahun pajak Juli 2009. Tentunya untuk perhitungan fiskal pengakuan penyusutan ditentukan pada saat yang sebelumnya dijelaskan adalah pada saat perolehan harta atau pengeluaran atau pada saat harta tersebut completed. Kalau CIP sebelumnya masuk ke CIP ya Mbak Dewi, kemudian di reclass ke additional untuk menambah penambahan aktiva tetap masuk ke composition acquisition cost di atas. Nah, di sini contohnya, kemudian juga di sini wajib pajak tentunya menyampaikan pemberitahuan contoh yang sama tentunya dengan masa manfaat yang sebetulnya ya Mbak Dewi ya, Mbak Vini ya atau Mbak Dewi di sini namun masa manfaatnya sudah lebih sedikit, sisanya 12,5 tahun karena telah dipakai selama 12 tahun. Di sini diberikan contoh untuk cut off-nya aja, untuk perhitungan kapan masa manfaatnya yang di luar akhir tahun, yang end of year-nya gitu ya.
Di sini juga ada contoh kasus untuk biaya perbaikan. Di sini contohnya terdapat acquisition cost sebesar 500 juta pada bulan Oktober, kemudian terdapat biaya perbaikan yang menambah nilai dari aktiva tersebut menjadi 600 juta. Nah, di sini disusutkan selama 8 tahun kapal tersebut untuk menambah kecepatan perahu, ditambah mesin inboard dan outboard dengan total pengeluaran 100 juta. Nah, penambahan mesin ini tidak menambah masa manfaat dari kapal, sehingga tetap disusutkan selama 8 tahun. Tapi menggunakan dasar yang baru, yaitu 600 juta yang dimulai pada saat pengeluaran dari biaya perbaikan tersebut. Juga terdapat untuk biaya perbaikan tersebut yang akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Terima kasih. Oke, berarti terkait dengan biaya perbaikan tadi seperti yang dijelaskan, sebenarnya kan secara standar biaya perbaikan itu dapat dikapitalisasi ya. Jadi secara asumsi anggap sebelum adanya aturan ini nilai buku fiskal dan komersil itu tidak ada berbeda, dan biaya perbaikan ini juga sama-sama dikapitalisasi dan juga dengan asumsi yang sama, harusnya juga tidak akan ada perbedaan sih Mbak Silvi gitu ya. Kecuali memang ada timing-timingnya itu jadi berbeda, makanya disitulah timbul perbedaan. Namun dengan case ilustrasi ini dianggap bahwa atas biaya perbaikan itu dikapitalisasi dan dia juga karena melekat di asetnya, berarti memang secara standarnya kan juga akan diamortize sesuai dengan sisa masa manfaat si aset tersebut. Jadi ini lebih kurang sebelum dan sesudah ada aturan ini tidak ada dampak yang perlu dikoreksi di sini Mbak Silvi. Ya, Kak. Tidak terdapat perbedaan secara fiskal dan akuntansi, namun terdapat penambahan untuk dasar penyusutan fiskalnya saja Mbak Dewi, dan tentunya juga sama ya Mbak Dewi dengan dasar penyusutan komersial. Untuk contoh selanjutnya adalah untuk perbaikan, yang bedanya di sini adalah menambah masa manfaat dari aktiva tetap, tapi penambahan masa manfaatnya ini tidak melebihi masa manfaat kelompok awal. Tadi misalkan apabila mesin masuk kelompok 3, ya dia tidak menambah masa manfaatnya, tidak melebihi kelompok 3 tersebut. Di sini dicontohkan pengeluaran untuk pembelian kapal, contohnya sebesar 500 juta pada bulan Oktober 2020, sehingga pada waktu bulan Oktober 2020 penyusutannya adalah 3/12 kali 12,5% apabila menggunakan saldo menggunakan garis lurus atau straight line method, kelompok 2 adalah 12,5%. Kemudian 3/12 karena Oktober, November, dan Desember pada saat perolehan dari mesin atau kapal tersebut. Nah, setelah digunakan 5 tahun, ternyata terdapat biaya perbaikan sebesar 100 juta. Nah, biaya perbaikan tersebut ternyata menambah masa manfaat kapal tersebut menjadi menambah masa manfaat 2 tahun. Nah, jadi 8 ditambah 2, 10 tahun telah digunakan 5 tahun gitu ya Pak. Nah, setelah diperbaiki yaitu 5 tahun dihitung dari sisa 3 tahun. Dari 8 tahun telah disusutkan 5 tahun, sisanya 3 tahun, ditambah 2, jadi penyusutan untuk selanjutnya setelah perbaikan adalah 5 tahun. Bedanya dengan yang sebelumnya, penyusutan sebelumnya tetap 8 tahun. 8 dikurangin 2 tetap dilanjutkan 6. Contohnya kalau yang di sini 8 tahun, sudah disusutkan 5 tahun, kemudian sisa 3, karena ada penambahan masa manfaat 2 tahun, maka dilanjutkan selanjutnya menjadi 5 tahun. Nah, di sini juga akan dijelaskan untuk aspek akuntansinya oleh Mbak Dewi. Baik, Bapak dan Ibu, ini untuk case yang sama gitu ya. Jadi asumsi bahwa tidak ada perbedaan nilai tercatat sebelum adanya biaya ini gitu ya. Jadi sama-sama ya fiskal dan komersil ini sama-sama 5 tahun gitu ya. Sama-sama 5 tahun. Namun karena ada biaya perbaikan ini, sebenarnya secara standar juga mengakomodir kalau memang sifatnya memang menambah masa manfaat si aset tersebut, tentunya ini akan diperhitungkan juga. Jadi sebenarnya ini secara prinsip tidak berbeda, Mbak Silvi. Jadi bisa diperhitungkan, tentunya ini dikapitalisasi nanti akan diamortize sesuai dengan masa manfaat yang telah disesuaikan tersebut. Jadi ini
sepertinya ini tidak ada beda Bapak dan Ibu, baik dari view accounting maupun dari pajak, sehingga tidak ada unsur timing difference lah di sini. Kecuali di sini berbeda, misalnya secara accounting 2 tahun penambahannya, ataupun misalnya pajak misalnya secara 3 tahun. Nah, mungkin disinilah muncul perbedaannya. Namun untuk ilustrasi case ini diasumsikan ini sama, baik secara accounting maupun fiskal gitu ya. Lanjut, Mbak Sylvie. Oke. Dahulu ya Mbak Dewi ya, di akuntansi ya. Ya. Di sini sepertinya fiskal menyesuaikan kepada akuntansi yang sebetulnya di sini disebutkan tujuannya adalah untuk simplifikasi di dalam penjelasan di awal PMK nomor 72 tahun 2023. Baik, untuk contoh selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya di sini perbaikan yang menambah masa manfaat dan tetapi juga melebihi masa manfaat dari kelompok awal. Di sini pengeluaran kapal sebesar 1 miliar dengan contoh yang sama telah digunakan selama 5 tahun, sisa manfaat berarti 8 dikurang 5 adalah 3 tahun. Ternyata terdapat perbaikan lambung kapal dengan total cost sebesar 500 juta, nilai sisa buku setelah penyusutan 5 tahun sebesar 375 juta, ditambah dengan additional repairment cost 500 juta, maka base untuk penyusutan menjadi 875 juta. 375 ditambah 500 menjadi 875. Nah, di sini perbaikan kapal ternyata dinilai bisa menambah masa manfaat selama 6 tahun lebih lama dari sisa manfaat awal, sehingga sisa manfaat menjadi 9 tahun. Jadi kalau di total kan sebetulnya 5 ditambah 9 tahun itu jadi lebih lama daripada kelompok 2 yaitu 8 tahun. Namun masa manfaatnya itu tidak boleh 9 tahun, maksimum 8 tahun. Karena kapal ini masuk dalam kelompok 2 yang berdasarkan PMK masa manfaatnya adalah 8 tahun. Yang di sini mungkin nanti akan dibahas juga oleh Mbak Dewi kalau penambahannya 9 tahun tetapi secara fiskal hanya boleh maksimum 8 tahun sesuai dengan masa manfaat kelompok 2. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ya dengan ilustrasi case yang sama. Jadi tadi biaya perbaikan di sini kan secara substansi jadi menambah ya, menambah umur tadinya 8 menjadi 9 ya. Namun secara fiskal ada pembatasan ya, nggak boleh menjadi 9 tahun. Namun secara komersil ini bisa diakomodir menjadi 9 tahun. Nah, implikasinya sebenarnya secara cost ini sama, diakui ya, 500 sama 375. Nah, Bapak dan Ibu lihat di tahun 2027 sendiri, berarti kan karena secara komersial ini bisa sampai dengan 9 tahun, sementara fiskal ini hanya 8, makanya di sini akan menyebabkan perbedaan ya nilai tercatat komersial maupun fiskal. Nah, disinilah nanti akan timbul timing difference, yaitu pajak tangguhan yang diakui, selisihnya ya Bapak dan Ibu. Jadi di situ mungkin bedanya gitu ya. Jadi di sini secara komersial bahwa memang kalau perbaikan itu menyebabkan 9 tahun ya jadi 9 tahun. Cuman mungkin pajak di sini ada pembatasan. Nah, untuk case ini tetap akan ada timing difference gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman di sini sekarang kita bisa menambah masa manfaat untuk pajak lebih simpel, tapi in case terdapat perbedaan masa manfaat tersebut, masih tetap akan terdapat timing difference atau beda waktu, namun mungkin tidak akan sebesar sebelumnya. Pada saat fiskal tidak mengakui penambahan masa manfaat karena perbaikan, gitu ya Mbak Dewi ya. Nah, banyak hal menarik ya Mbak Dewi ya kita bahas di dalam perbaikan tersebut, juga penentuan masa manfaat, gitu ya, kalau nilai asetnya besar mungkin dapat penilaian ya Mbak Dewi ya dari pihak ketiga untuk penentuan masa manfaat. Cuman beberapa case mungkin nggak semuanya aset juga gitu ya untuk penambahan 1 tahun 2 tahun yang apakah terdapat extra cost ya untuk penentuan penambahan masa manfaat karena biaya perbaikan contohnya. Ya. Jadi memang challenging-nya di situ Bapak dan Ibu secara audit pada saat ada suatu transaksi biaya perbaikan ini gitu ya.
pastinya perlu analisis yang lebih dalam lagi, apakah benar-benar memang menambah kapasitas, menambah masa manfaat, atau memperpanjang gitu loh. Dan ini memang nanti challenging-nya baik dari kita juga, kami sebagai auditor juga ada area issue audit juga di situ gitu ya. Jadi ini memang perlu penelaahan lebih lanjut gitu ya, dan perlu pembuktian lebih lanjut bahwa memang biaya perbaikan itu bisa dikapitalisasi. Ini contoh dari penggantian asuransi Bapak Ibu, gedung A dengan nilai sisa buku fiskal sebesar 10 juta, 10 miliar, terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim tersebut dibayarkan sebesar 4 miliar pada bulan Desember 2023. Di sini klaimnya itu, pengajuan klaim tersebut, pembayarannya dengan pada saat peristiwa terbakar tersebut dalam tahun pajak yang sama. Jadi pengakuan penghasilan dan kerugiannya, biaya atas kerugian nilai sisa buku tersebut diakui pada tahun yang sama. Jadi di sini seharusnya tidak terdapat masalah karena tidak ada beda waktu antara pengakuan kerugian dan pengakuan penghasilan. Kemudian untuk contoh kedua, truk B dengan nilai sisa buku sebesar 1 miliar mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Juli 2023. Dan di sini perusahaan mengajukan klaim tersebut dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2023. Nah, namun pada tanggal 2 Desember 2023, sisa truk tersebut bisa dijual. Laku misalkan 50 juta. Maka pada tahun 2023 pencatatannya adalah 1 miliar kerugian di net off dengan pengakuan 600 juta dan sisa truk yang masih dijual sebesar 50 juta. Jadi ruginya di sini kita 350 juta. Contoh ketiga, di sini gedung C dengan nilai sisa buku fiskal 10 miliar terbakar tahun 2023. Klaim asuransi terdapat perbedaan waktu diakuin pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2024. Di sini perusahaan mengajukan permohonan penundaan pengakuan kerugian atas bangunan yang terbakar pada saat menerima pembayaran asuransi. Jadi seperti tadi, maka pengakuan kerugiannya akan bergeser dari 2023 menjadi 2024, akan di net off di tahun 2024 dengan penggantian asuransi. Di mana mungkin ya Mbak Dewi apabila menganggap bahwa aset ini sudah tidak dapat digunakan secara pengakuan accounting, akan mengakui, mohon diralat ya Mbak Dewi ya, akan diakui pada tahun 2023. Di sini kita harus memastikan bahwa terdapat timing difference, tentunya ada koreksi fiskal positif mengurangi biaya pada tahun 2023 dan koreksi fiskal negatif, karena positif accounting mengakui biaya fiskal belum boleh karena digeser tahun berikutnya, koreksi fiskal positif di tahun 2023 dan koreksi fiskal negatif kemudian pada saat kita boleh mengakui kerugian tersebut. Nah, lebih lanjut data akuntansinya dipersilakan Mbak Dewi. Baik, bisa balik ke contoh 1. Jadi Bapak dan Ibu, untuk contoh 1 dan contoh 2, ini asumsinya sebelum ada transaksi ini tidak ada perbedaan ya Bapak dan Ibu. Jadi ini sebenarnya tidak ada impact ya Bapak dan Ibu. Jadi pada saat transaksi ini terjadi, biasa asetnya di reverse gitu ya, di reverse, terus kemudian gain or loss pasti akan muncul di situ kalau masih ada nilai tercatat. Kemudian untuk klaim sendiri juga itu dicatat dengan akun terpisah itu klaim ya atau penghasilan lain-lain gitu ya. Jadi ini secara pajak pun juga diakui ya Bapak dan Ibu. Sama juga contoh 2 gitu ya, pada saat kalau ada penjualan atau cash in yang diterima, nah ini cashnya sama. Jadi tidak ada beda antara accounting maupun fiskal dalam kasus 1 dan 2. Kenapa? Karena timingnya sama-sama di tahun itu gitu ya. Timingnya di tahun yang terkait pada saat transaksi. Jadi tidak ada timing difference. Kemudian yang untuk contoh 3 tadi yang Mbak Silvi sampaikan, nah ini ada timing difference-nya terkait dengan nilai kerugiannya. Karena kan secara accounting pada saat suatu aset dinyatakan memang sudah tidak ada manfaat, memang di saat itu nilainya kan harus entah itu di reverse atau dihentikan penggunaannya. Berarti sudah ada
pengakuan laba rugi ya, kerugian ya atas aset tersebut di tahun tersebut. Namun kan pajak belum mengakui di saat itu, tapi mungkin di tahun depan. Nah, disinilah timing difference-nya yang muncul gitu ya. Sehingga di sini ada impact ke pajak tangguhan yang diakui atas case ini. Nah, ini ilustrasinya sebelumnya tidak ada beda ya Bapak dan Ibu. Namun karena ada timing difference ini menjadi berbeda gitu ya. Silakan Mbak Sylvia lanjut. Dan penghasilan ini pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan sangat penting sekali apabila kerugiannya dalam jumlah besar dan perusahaan contohnya masih dalam position taxable loss atau rugi, di mana rugi ada kredit pajak overpayment yang nanti akan menyebabkan overpayment yang seperti tadi karena tidak pengakuan antara kerugian dan biaya berbeda waktu dengan pengakuan penghasilan. Namun dalam beberapa hal, contohnya nilai dari kerugian tidak terlalu besar, company juga dalam position taxable income, mungkin tidak perlu penelaahan lebih lanjut karena memang cuman hanya bergeser saja pengakuan kerugiannya tetap di tahun ini, sedangkan pengakuan penghasilannya adalah di tahun pajak berikutnya saat menerima pembayaran asuransi. Nah, sebetulnya hal-hal yang perlu diperhatikan ini telah kami sampaikan sebelumnya dari penjabaran ya Mbak Dewi secara aspek akuntansi dan juga aspek pajak. Hal yang penting juga adalah mengenai batas waktu penyampaian pemberitahuan yang bergeser dari sebelumnya akhir tahun pajak 2022 merujuk PP nomor 55 tahun 2022 menjadi paling lama April 2024. Apabila memang Bapak dan Ibu berniat atau berminat untuk mengajukan permohonan pemberitahuan Bapak Ibu untuk masa manfaat yang sebenarnya merujuk pembukuan dapat dipertimbangkan segera. Karena terdapat proses yang membutuhkan waktu paling lambat April 2024. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa apabila memilih masa manfaat yang sebenarnya merujuk pembukuan, ini mulai berlaku tahun pajak 2022, di mana akan relevan dengan tahun pajak 2022, SPT Badan, dan juga tentunya dengan audit report yang mohon diralat Mbak Dewi, tidak berlaku mundur ya, atau tidak terdapat restatement, tapi dengan penyesuaian di depan. Dan penyesuaian di depan tadi tentunya tidak mempengaruhi untuk perhitungan pajak ya Mbak Dewi, karena berada di tax expense ya Mbak Dewi ya, di bawah profit before tax yang tadi saya sampaikan bahwa koreksi fiskal dan positif dan negatif itu sebelum profit before tax untuk penentuan berapa fiscal taxable income-nya. Kemudian untuk penjusutan bangunan permanen dan barang tadi juga barang tak berwujud kelompok 4 untuk penentuan masa manfaat yang sebenarnya, yang tadi contohnya Mbak Dewi ya kayak konsesi gitu ya, yang sekarang timing difference-nya bisa disesuaikan gap-nya gitu ya, gara-gara terdapat penyesuaian masa manfaat untuk yang amortisasi kelompok 4 dan bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun ya. Tentunya akan terdapat pembahasan juga nanti bagaimana memang pengakuan dari masa manfaat tersebut, dari penilaian pihak ketiga, register appraisal, contohnya seperti itu. Kemudian juga terdapat perlu review lebih lanjut mengenai implikasi biaya perbaikan, presentation ya informasi di dalam, misalkan kita kan punya rincian fixed asset gitu ya, apakah akan dipisahkan line tambahan untuk bisa diidentifikasi bahwa terdapat repairment cost gitu ya Pak Dewi, dan bagaimana contohnya nanti apabila terdapat direct cost dari replacement di mana pajak tidak mengakui atau tidak mengatur khusus mengenai replacement, dan juga untuk pengakuan penggantian asuransi. Mbak Dewi, apabila ada komen silakan Mbak Dewi. Ya, thank you Mbak Siti. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan pembahasan tadi, asumsinya adalah secara komersial itu memang sudah tidak berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi komersial ini misalnya sebelumnya memang sudah memiliki masa manfaat misalnya 30 tahun. Jadi bukan serta-merta dengan ada aturan ini secara komersial jadi
karena mungkin dulu ya trigger dulu karena pajak 20 tahun jadi komersial sebenarnya usia manfaat sebenarnya lebih dari itu, misalnya 30 tahun tapi komersialnya karena ingin menyamakan pajak jadi 20 tahun. Dengan ini jadi sama-sama berubah. Mungkin konsepnya bukan begitu ya Mbak Sylvia. Tapi ini intinya secara komersial itu tetap as it is. Namun di sini hitungan fiskalnya yang menyesuaikan gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan secara dampak itu adalah nilai tercatat ya, fiskal dan komersil. Dan ini impact-nya secara accounting treatment adalah deferred tax gitu ya, deferred tax. Makanya kebanyakan dari dampak-dampak koreksi yang di pelaporan keuangan di tahun misalnya 2023 ini semuanya itu di area akun pajak di bawah Bapak dan Ibu. Pajaknya kan ada pajak tangguhan sama pajak badan. Pajak tangguhan di sini juga penyesuaiannya langsung, kemudian pajak badannya juga ada perhitungan pajak badan tahun berjalan plus penyesuaian karena pembetulan. Jadi memang Mbak Sylvie harusnya sih tidak ada impact yang berdampak ke profit and loss before tax-nya harusnya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas penjelasannya. Sebagai berikut penjelasan Terima kasih Ibu Sylvia dan Ibu Dewi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang dibagi atas 2 penanya dan saya akan lemparkan kepada narasumber untuk menjawab. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Leni dari PT Daya Cipta Kemasindo Bu Sylvie. Pertanyaannya, ketentuan untuk memulai penyusutan diajukan ke KPP baru dimulai PMK 72 tahun 2023 ini sudah ada. Bisa di-share formulir atau syarat permohonannya, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini mengenai tata cara mengenai masa manfaat ya Ibu ya. Syarat permohonan. Untuk masa manfaat atau mulai berlakunya atau untuk contohnya Untuk memulai penyusutan. mulai penyusutan, bukan yang melebihi 20 tahun. Bukan. Untuk penentuan kelompok masa manfaat penyusutan. Di sini formulirnya permohonannya bisa dilakukan secara online. Sebetulnya Ibu nanti kami akan izin susulkan ya Ibu ya kalau Ibu butuh formulirnya. Namun di sini saya akan jelaskan mengenai tata cara permohonannya yang telah disampaikan di dalam materi dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi di sini dapat mengajukan permohonan. Nah, di sini terdapat perkiraan umur dari penilai publik, Ibu. Nah, yang tadi saya sampaikan, apakah yang tadi kan diatur di dalam kelompok 3 apabila tidak diatur khusus atau apabila ingin menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, maka Ibu mengajukan permohonan. Nah, di sini Direktur Jenderal Pajak tentunya menentukan masa manfaat dengan mempertimbangkan masa manfaat yang dianggap mendekati dari masa manfaat sebenarnya. Makanya di sini terdapat permintaan kelengkapan perkiraan umur dari penilai publik. Penyampaiannya bisa secara langsung maupun elektronik jika telah tersedia. Nah, kami telah cek, telah tersedia. Namun untuk formulir dan lain, kami izin untuk kami sampaikan kemudian dan kami akan mencatat ya Ibu ya, Ibu ya data dari Ibu untuk kami susulkan kemudian. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Sylvie dari Ibu Sirli. Ibu Sirli menanyakan dalam hal contohnya ada plan dan intangible cost yang memiliki useful life untuk menghasilkan income lebih panjang atau masa manfaat yang diatur dalam PMK 72. Plan, apakah hanya maksimal bisa sampai dengan grup 4, 20 tahun saja? Persyaratan apa saja diperlukan dalam permohonan? Dan untuk intangible,
sesuai dengan masa manfaat berdasarkan pembukuan wajib pajak sepanjang taat asas. Bagaimana kalau pembukuan mengikuti PSAK 7273? Ya, Ibu Shirley. Ya, dari aset dan intangible-nya untuk perusahaan baru yang memperoleh aset di tahun 2020. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Jadi pertanyaannya adalah untuk aset yang baru diperoleh ya, bukan yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2002. Tadi ada dua ya Ibu Yola ya, untuk plan ya, bangunan permanen ya, berarti, dan juga untuk intangible asset. Di sini berbeda dengan biaya perbaikan, di dalam PMK atau maupun undang-undang sendiri awalnya telah diatur bahwa untuk aset bangunan permanen maupun intangible asset atau harta aktif atau tetap tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, maka akan boleh memilih menggunakan 20 tahun, Ibu boleh 20 tahun, atau Ibu menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan atau secara komersial. Di sini tidak diatur secara khusus apakah maksimum 20 tahun atau tidak, karena memang harus untuk yang lebih dari 20 tahun. Kemudian tadi mungkin pertanyaan Ibu gimana, tapi ini untuk aset baru ya, bukan aset yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun 2022. Nah tentunya untuk tentu akan ada challenge lagi ya, juga mungkin challenge dari auditor ya, Mbak Dewi ya, sebagai auditor mengenai penentuan masa manfaat tersebut, yang diperlukan juga pembuktian dari pihak ketiga untuk penilaian dari perkiraan umur dari aktiva tersebut. Sebetulnya kalau kita pilihan tersebut kan tergantung dari proyeksi financial statement atau laporan keuangan kita. Apakah kita membutuhkan biaya cepat dalam waktu maksimum 20 tahun, atau kita perlu dari proyeksi mungkin kita perlu investment dulu awal banyak, kemudian nanti kita akan taxable income beberapa tahun kemudian kita menggeser loss kan sebetulnya. Dan di sini tentunya berkaitan dengan maksimum kompensasi kerugian yaitu maksimum 5 tahun untuk kerugian fiskal diakuin di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ibu Sylvie. Apakah Ibu Shirley sudah jelas? Ibu Shirley? Oh ya, terima kasih Ibu Shirley. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Dewi. Bapak dari Bapak Inzeng Roshidi. Pertanyaannya, apakah berarti memakai saldo 2021 dan prospektif ya, Bu? Iya, Pak. Jadi semua dampak gitu ya, koreksi terkait dengan nilai tercatat gitu ya, itu semuanya prospektif gitu ya. Karena ini kan kita melihat ada suatu aturan di mana di sini menyebabkan nilai estimasian ya, karena kan ini implikasinya semua ke pajak tangguhan ya. Karena perbedaan antara nilai tercatat aset komersial versus fiskalnya gitu ya. Dulu berapa, sekarang menjadi berapa. Berarti kan nilai estimasi ke depannya berubah. Nah, ini kan kalau kita ngelihat aturan standarnya, karena ada perubahan suatu estimasi, karena ada aturan baru tersebut, makanya perlakuan koreksinya itu adalah prospektif, yaitu dibukukan di tahun ini semua. Jadi tidak ada dampak restatement terkait dengan koreksi ini gitu ya. Jadi semuanya ditarik gitu ya. Jadi kalau tadi ilustrasi yang tadi kan memang nilai bukunya kan untuk pajak diperhitungkan 2021 ya. Nanti kita coba hitung sampai ke 2022 berapa. Jadi mungkin bisa dilihat dari ilustrasi tadi itu cukup clear gitu ya. Karena kan ini tahun 2022 kan auditednya sudah keluar ya. Berarti kan dulu nilai komersialnya berapa, kemudian nilai fiskalnya di saat itu berapa, nilai pajak tanggungannya berapa. Nah, dengan adanya hitung-hitungan ini, coba nanti dihitung sampai dengan 2022 cut-nya berapa, pasti akan ada perbedaan ya, diff tax yang versi dulu dengan versi yang disesuaikan. Nah, selisihnya itulah dibukukan di periode berjalan semuanya. Jadi, tidak ada dampak restatement terkait dengan aturan ini, Bapak dan Ibu. Sedikit Ibu Yola menambah yang
Penyusutannya. Mbak Dewi nanti mungkin bisa menjelaskan aspek akuntansinya. Penyusutannya diakui secara komersial, secara fiskal kita tidak mengakui biaya penyusutan dan juga biaya bunganya, tapi kita untuk contohnya sewa kantor, kita akan mengakui actual cost atau pembayaran sewa tersebut yang actual di tahun berjalan. Jadi kita koreksi fiskal positif untuk depreciation cost dan interest cost-nya, kemudian kita akan koreksi negatif dengan angka actualnya. Terima kasih. Jadi menambahkan Mbak Sylvie ya terkait dengan aset-aset yang disewa, berarti kan implikasi accounting-nya adalah itu dicatat sebagai lease liabilities ya. Jadi ada nanti aset hak guna versus lease liabilities. Nah, maksud tadi Mbak Sylvie itu koreksi negatif. Jadi pada saat row tercatat di aset row gitu, right of use asset atau aset hak guna, Bapak Ibu kan mendepresiasikannya sesuai dengan periode kontrak ya. Nah, itu kan nanti akan muncul depresiasi atau amortisasi lah terkait dengan itu. Nah, ini semuanya dikoreksi positif ya 100%. Namun ada koreksi negatifnya yaitu list payment-nya. Kan pada saat hutang gitu ya. Hutang kan dibayar ya. Pembayaran awal, pembayaran kedua. Nah, itu yang menjadi koreksi negatif. Mungkin seperti itu treatment-nya Bapak dan Ibu. Dan ini tidak berubah ya harusnya. Karena pada saat PSAK-nya dulu diberlakukan, treatment-nya juga seperti ini. Jadi, pajak itu mengakui nilai payment utangnya itu. Jadi kan setahu saya misalnya nih asetnya untuk 3 tahun gitu ya masa sewanya, tapi hutangnya bisa jadi di tahun itu atau 2 tahun gitu. Jadi mungkin timing difference-nya lebih ke situ Bapak dan Ibu. Sama unsur PV-nya, present value kan pada saat mengakui aset hak guna, nilai yang diakui aset itu kan pakai present value ya Bapak dan Ibu. Nah itu semuanya nanti dikoreksi. Baik itu kan ada beban bunga, ada beban depresiasi, itu semuanya dikoreksi. Kemudian koreksi negatifnya adalah nilai payment, yaitu nominal nilai sewanya yang dicicil atau dibayar gitu ya. Mungkin seperti itu treatmentnya. Bagaimana treatment sebelumnya, sebelum PSAK 73, dan sebagai tambahan ya mungkin Mbak Dewi saya ingin menambahkan untuk PMK 72 tahun 2023 ini untuk aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk PSAK 73 mungkin lebih ke sewa ya Mbak Dewi ya, tidak dimiliki ya. Jadi tidak fiskal mengakui yang dimiliki, perolehan yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa manfaat. Sedangkan di sini kan untuk PSAK 73 lebih untuk aspek akuntansi ya Mbak Dewi ya, mengikuti PSAK 73 dan pajak sendiri karena itu sewa tidak mengakui depresiasi dari yang tadi yang raw tadi yang Mbak Dewi ya, di aktiva tetap kita koreksi positif atau koreksi positif berarti mengurangi biaya secara fiskal. Terima kasih. Ya, jadi Bapak dan Ibu, yang intangible di sini patut dibedakan ya definisi secara komersial dan pajak. Jadi mungkin intangible yang dimaksud tadi dengan aturan itu benar-benar ownership-nya itu ada di entitas gitu ya. Misalnya ada hak guna atau paten ataupun lisensi yang dibayar ataupun beli software untuk 5 tahun ke depan misalnya, bukan beli ya. Ada langganan atau semacam itu ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya rental itu kan ownership-nya kan bukan di entitas, tapi di sini cuma hak pakai. Nah, mungkin ini nggak termasuk ya Mbak Sylvia, makanya karena ini treatment accounting, pencatatannya menggunakan seolah-olah capital list gitu ya, makanya muncul utang sewa sama versus asetnya nanti sesuai dengan masa periode rental atau sewa. Nah, sementara list liabilities-nya berkurang pada saat payment. Makanya di sini pajak tidak mengakui si aset row-nya itu. Row-nya nggak diakui termasuk juga depresiasinya. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Schedule ya Mbak ya Dewi ya, audit report mohon diralat ya, mungkin dipisahkan ya Mbak ya, right to use dengan intangible asset biasa itu bagaimana? Oh iya, di dalam laporan keuangan itu dipisahkan penyajiannya, mana yang raw, mana yang benar-benar aset yang dimiliki oleh perusahaan, itu terlihat sih harusnya. Terima kasih penjelasan Ibu Sylvie dan Bu Dewi yang
komprehensif. Nah, apakah di sini ya Ibu Leni sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Bu, terkait penjelasan Ibu Shirley ya tadi. Yang ditambahkan oleh Ibu Dewi dan Ibu Silvis. Semoga jelas ya Ibu Shirley. Dan mengenai pertanyaan berikutnya nih Ibu, ini buat Ibu Dewi, dari Ibu Leni juga nih Bu, bahwa pertanyaannya tentang asuransi. Jadi ada 2 topik asuransi yang ditanyakan oleh Ibu Leni dan Bapak Hermawan. Ibu Leni menanyakan, jika penggantian klaim asuransi bukan atas aktiva tetap, tetapi atas kerugian persediaan, apakah berlaku juga Ibu? Ini dari Ibu Leni Wijaya. Bu Dewi, silahkan jawab. Saya coba itu ya menganalogikan pertanyaannya. Jadi klaim asuransi atas aset tetap, tapi persediaan. Jadi secara PSAK itu kan mengatur ya, kalau ada klaim-klaim gitu ya, kita lihat dulu secara asetnya. Kalau misalnya di sini, misalnya nih aset tetapnya mengalami kerugian, kehilangan atau apa, yang jelas secara accounting treatment-nya itu kan harus dihentikan pengakuannya gitu ya, atau diturunkan nilainya kalau mengalami penurunan nilai, terlepas mendapat klaim asuransi atau tidak. Jadi karena pencatatan aset dihentikan, penerimaan klaim asuransi itu pencatatannya, treatmentnya berbeda-beda Bapak dan Ibu di accounting standarnya. Karena kan untuk penghentian aset pada saat dia tidak ada benefit future benefit lagi, ataupun mungkin rusak atau gimana, nah itu kan dihentikan. Nah, kalau misalnya ada klaim, dan saya kurang paham ini, misalnya tiba-tiba ada klaim persediaan, ini pasti ada prosesnya ya Bapak dan Ibu, kenapa dulu menerima klaim persediaan. Intinya kalau kita menerima klaim itu pasti langsung ngehit ke profit and loss. Jadi di sini ada klaim yang diterima, itu kan semacam penghasilan lah gitu ya. Kalau asetnya misalnya terkait dengan aset tetap, ya mungkin itu tidak terkait langsung ya, jadi beda-beda pencatatannya, jadi gitu. Aspek pajak atau gimana ini ngelihatnya? Baik, terima kasih. Ini persediaan tentunya berbeda. Untuk yang diatur di PMK nomor 72 tahun 2023 ini adalah untuk aktiva tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk persediaan, asumsi saya ini ya Ibu, mungkin ini adalah penghapusan persediaan, mungkin karena kebakar dan lain-lain. Di sini untuk saat penghapusan itu bisa dibiayakan secara fiskal. Namun tentunya pada saat pemeriksaan pajak atau pada saat penghapusan dari persediaan tersebut, mohon disiapkan dokumen-dokumen pendukung yang memang membuktikan bahwa persediaan tersebut harus dihapuskan seperti hilang atau rusak, yang tentunya orang dari kantor pajak atau Direktur Jenderal Pajak menghendaki evidences yang lebih baik dibuktikan oleh pihak ketiga. Tentunya juga terdapat pernyataan dari manajemen, kemudian dari daftar inventory yang dihapuskan atau hilang, dan kemudian juga lebih baik seharusnya juga didukung dengan pembuktian atau witnesses dari pihak ketiga, kantor polisi, lembaga pemusnah limbah contohnya. Di sini persediaan contohnya dari lembaga pemusnah limbah pun perlu diperhatikan, Bu. Contohnya kadang-kadang kita punya inventory, tapi dari berita acara lembaga pemusnah limbah dijelaskan bahwa inventory yang dihapus itu 2 box gitu. Nah, itu bisa di-challenge atau dipertanyakan juga oleh kantor pajak. Ini memang benar nggak sih atas barang yang sama yang dimusnahkan oleh lembaga pemusnah limbah, yang perlu dokumen pendukung yang lebih rinci untuk memudahkan penjelasan pengakuan biaya ke kantor pelayanan pajak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Silvi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hermawan mengenai asuransi juga Ibu Dewi. Pertanyaannya, bila sebuah mesin terbakar habis di tahun 2021, kemudian dilakukan perbaikan sampai mesin tersebut pulih, biaya perbaikan itu akan ditanggung oleh pihak asuransi
tetapi dengan nilai lebih rendah dari biaya perbaikan itu sendiri. Mohon penjelasannya, Bu Dewi. Oke, baik Pak Hermawan gitu ya. Atas satu hal yang perlu diperhatikan adalah apakah terdapat carrying amount atas mesin yang terbakar tahun lalu? Jika itu terdapat, berarti kan implikasinya itu kan harus dibiayakan. Kemudian bagaimana dengan berarti kan di sini ada suatu aset baru ya, perbaikan yang memunculkan suatu aset baru gitu ya, atau perbaikan ada muncul gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat berapa total asetnya. Berarti nanti di sini akan ada pengakuan aset gitu ya, aset sebesar total nilai perbaikan gitu ya, ditambah mungkin dari berarti nanti ada penghasilan di sini. Penghasilannya salah satunya dari klaim gitu ya, klaimnya si asuransi. Kemudian misal anggap di sini total perbaikinya 1 juta gitu ya, 1 juta. Yang dibayar asuransi 500. Berarti pada saat mengakui asuransi ini kan aset pada penghasilan ya, ada klaim, ada penghasilan 500 yang masuk ke laba rugi. Kemudian mungkin sisanya cash out ya, cash out yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kan aset pada aset pada kas gitu ya. Jadi begitu sih Pak Hermawan, impact accounting treatment-nya terkait dengan transaksi ini. Jadi terkait dengan perbaikan ini mungkin dilihat lagi apakah sifatnya mungkin add-on atau benar-benar memperbaiki, karena salah satu yang krusial di sini apakah carrying amount sebelumnya harus dispose, harus dibebankan dahulu atau itu di add-on. Nah ini mungkin asumsinya misalnya harus didispose ya, berarti kan nanti ada suatu aset baru yang muncul ya dengan nilai 1 juta gitu ya, atau ini mungkin menambahkan dari carrying amount. Itu mungkin analisis aja gitu ya, analisis apakah ini menambahkan dari memperbaharui sebelumnya atau yang sebelumnya harus dibiayakan. Tapi secara accounting treatment-nya seperti itu. Jadi nanti ada aset misalnya 1 juta total perbaikan, 500-nya nanti dari klaim asuransi akan ada pengakuan klaim penghasilan asuransi di laba rugi 500. Begitu sih. Terima kasih Bu Dewi. Apakah Pak Hermawan ingin ada pertanyaan lagi ke Bu Dewi atas penjelasan dari Bu Dewi? Persilahkan Pak Hermawan, jika ada pertanyaan lebih lanjut. Sepertinya Pak Hermawan sudah jelas, Bu Dewi. Ada pertanyaan dari Ibu Putri Jasa Marga, Bu, kepada Ibu Silvi. Pertanyaannya, untuk perubahan masa manfaat sesuai sebenarnya berdampak pada pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2022. Dari penjelasan RSM disampaikan bahwa atas pembetulan SPT tersebut akan ada koreksi penyesuaian di tahun berjalan. Jika case-nya perusahaan yang melakukan perubahan masa manfaat ini posisinya rugi secara fiskal, penerapan penyesuaiannya bagaimana di laporan keuangan tahun berjalan ya, Bu? Terima kasih Ibu. Untuk perubahan masa manfaat dari maksimum 20 tahun menjadi masa manfaat sebenarnya, ini memang berlaku tahun pajak 2022. Dan kemudian menggunakan nilai sisa buku dari bangunan permanen atau intangible asset, konsesi, contohnya untuk konsesi itu untuk tahun pajak 2021. Memang dengan perpanjangan masa manfaat, tentunya karena mulai berlaku tahun pajak 2022 dan sekarang sudah tahun pajak 2023, di mana mungkin Ibu telah melaporkan SPT tahunan PPh Badan April 2023 ya untuk tahun pajak 2022, dan mungkin juga audit report telah final. Jadi angkanya sudah terkunci lah ya Bu ibaratnya. Namun kalau pemberitahuan disampaikan paling lambat April 2024, tentunya ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Dengan perubahan masa manfaat yang lebih panjang, tentunya depreciation cost atau biaya penyusutan fiskal menggunakan tarif yang lebih rendah.
Mungkin di tahun pajak 2022 menggunakan tarif 5% karena 20 tahun. Dan kemudian untuk karena perubahan masa manfaat dengan masa pembukuan yang sebenarnya tadi contohnya menjadi 4%, tentunya kan biaya yang Ibu akuin untuk fiskal pada tahun pajak 2022 lebih besar. Sehingga biaya secara fiskal atau rugi fiskal Ibu lebih kecil nih Bu dengan SPT pembetulan. Kalau seandainya Ibu rugi fiskal itu lebih kecil, itu kan about timing difference ke depan Bu. About timing difference ke depan lebih kecil sekarang, saldo kompensasi rugi kan untuk tahun rugi yang sekarang 2022 kan paling lambat 5 tahun Bu kompensasi fiskal. 2022, 2023, 4, 5, 6, 7, 2027. Dan kemudian kalau Ibu tahun 2022 lebih kecil karena pemberitahuan sesuai masa manfaat sebenarnya menjadi 4%, maka selisih yang 1% itu tergeser Bu ke lebih lama. Yang tadinya contohnya sisa 15 tahun menjadi sisa 25 tahun kalau masa manfaatnya menjadi 30 tahun. Seperti itu sih Bu, tapi memang berlakunya mulai tahun pajak 2022. Dan terlebih lagi kalau seandainya Ibu loss tapi Ibu tidak overpayment, itu kan memang mengurangi loss ya Bu ya. Itu mengurangi loss, tapi kalau overpayment, misalkan Ibu sebetulnya kalau loss pasti overpayment mau penambahan pengurangan atau penambahan loss tidak akan relevan kecuali memang Ibu kondisinya sebelumnya taxable income dengan adanya pengurangan biaya fiskal jadi lebih rendah ya Bu biayanya yang tadinya lebih tinggi, berarti kan Ibu kemungkinan jadi overpayment. Seperti itu sih Bu. Dan kemudian mengenai bagaimana pengakuannya di tahun berjalan ya. Tadi secara akuntansi dijelaskan oleh Mbak Dewi bahwa pengakuannya tidak berlaku mundur. Jadi itu berbeda antara pajak dengan akuntansi. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan juga sebagai tambahan oleh Mbak Dewi bahwa ini berlakunya ke depan yang akan mempengaruhi saldo yang Mbak Dewi yang dan di tax expenses. Di tax expenses nanti tidak akan terimplikasi untuk perhitungan koreksi fiskal PPh Badan untuk tahun pajak 2023. Saya silahkan Mbak Dewi. Thank you. Jadi Mbak Putri, ini impact-nya gini Mbak. Jadi sebelum melakukan ini perlu diidentifikasi dulu apakah terkait dengan aset-aset yang mau disesuaikan ini ada carrying amount pajak tangguhan sebelumnya. Jadi misalnya kalau sebelumnya itu ada pajak tangguhan, misalnya itu berapapun nilainya gitu ya terkait yang ini, tentunya kan itu akan dihitung ulang, ya kan? Dihitung ulang dengan berapa versi pajak tangguhan revisi. Nah inilah yang saya maksud ada dampak koreksi. Tapi kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya misalnya tidak mengakui pajak tangguhan terkait dengan transaksi ini, dulu berubah sekarang dulu sebelumnya as it is gitu, sekarang menjadi berubah, tentunya tidak ada efek yang harus dikoreksi gitu ya. Begitupun juga dengan pajak badan gitu ya. Dulu mungkin terkait sebelum adanya revisi aturan ini ada nilai pajak yang dihitung misalnya pajak badannya misalnya 100 menjadi misalnya 80 atau 120 lah di tahun lalu gitu ya. Berarti kan di sini ada penyesuaian kan 100 menjadi 120 menjadi 100 gitu ya. Itu yang saya maksud pembukuannya menjadi di tahun 2023. Tapi kalau dengan adanya perubahan ini tidak ada dampak ya yang harus dibukukan, mungkin karena dulu masih rugi fiskal, dengan yang ada ini tidak menghasilkan pajak badan atau sama-sama rugi fiskal, harusnya sih secara nilai tidak ada impact yang harus dikoreksi ya, baik pajak tangguhan maupun juga pajak badannya. Jadi mungkin pengungkapannya aja yang perlu di-disclose di tahun ini gitu ya. Ini itu tambahannya Mbak Sylvie. Asumsi ya Ibu, berarti rugi tersebut Ibu diakui oleh public accountant audit report ya, auditor ya Pak Dewi ya, kemudian dalam perhitungan deferred tax Mbak Dewi. Namun beberapa case yang saya juga perhatikan apabila menurut penilaian audit ya Mbak ya, auditor ternyata loss itu tidak bisa terutilisasi ya Mbak Dewi, maka kemungkinan tidak terdapat potensi penyesuaian tersebut ya. Mohon diralat ya Mbak Dewi dan dijelaskan lebih lanjut. Ya, baik Mbak Sylvie. Jadi memang terkait dengan pengakuan, kalau kan pajak tangguhan ini bisa posisi aset, bisa posisi liabilitas. Nah, kalau posisi aset, nah ini harus hati-hati kan,
apakah bisa recover dalam 5 tahun mendatang laba fiskalnya, karena di standar juga mengatur bahwa kalau ini tidak recover maka aset pajak tanggungannya nggak boleh dibentuk dulu gitu ya. Namun beda sebaliknya dengan liabilitas pajak tangguhan, kalau ada impact liabilitas itu harus diakui gitu ya. Jadi terkait dengan case ini perlu dianalisis apakah ada perbedaan ya koreksi antara pajak tanggungan yang dulu diakui dengan kondisi yang dulu dengan kondisi yang sekarang. Nah, itu kan karena kan nanti ke depannya akan berbeda kan nilai pajak tangguhannya gitu ya. Dihitung ke depannya gitu. Karena udah sama-sama disesuaikan. Biasanya tuh jauh lebih mengecil gitu ya. Impact difference-nya antara fiskal sama pun komersil. Berarti dulu yang diakui gede bisa jadi tuh nanti nilainya akan menjadi semakin kecil gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang dikoreksi di tahun berjalan, Mbak Putri gitu ya. Betul Mbak Dewi, tadi kan terdapat penyesuaian yang Mbak Dewi ya, kalau misalkan aset dalam kasus ini karena terpanjang normal, SPT normal, biaya diperkenankan dengan tarif 5%, tentunya loss-nya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan pengakuan depreciation rate 4%. Terima kasih. Makasih Ibu Silvi dan Bu Dewi. Selanjutnya ini masih ada lagi nih Bu, satu pertanyaan. Dari Ibu Leni, pertanyaan terakhir ya Bu Leni Wijaya. Bu Dewi, jadi untuk aset leasing financial lease langsung dikoreksi fiskal untuk penyusutan dan pembayaran leasingnya ya Bu? Maksudnya atas aspek pencatatan akuntansi dan perpajakan pengakuan. Dipersilakan Bu Silvi dan Bu Dewi. Baik, Bu Leni, ini lanjutan ya yang terkait. Ini case-nya yang raw ya. Jadi karena di sini kan dari view pajak atas raw tersebut tidak diakui gitu ya. Jadi pada saat raw kan didepresiasi ya Bapak dan Ibu. Depresiasinya itu dikoreksi semuanya. Baik juga nanti beban bunganya. Nah, tapi pajak ngakuin apa? Pajak ngakuin payment-nya. Jadi setiap ada payment, nah itu jadi koreksi negatif. Jadi satu koreksi positif, satu koreksi negatif ya. Begitu Bu, memang treatment-nya di dalam perhitungan pajak badannya ya. Termasuk nanti ada dampak pajak tangguhan juga gitu ya. Ya betul Bu Leni, perbedaan waktu ya Mbak Dewi, secara fiskal karena financial lease ya. Secara fiskal kan financial lease sendiri kan bukan merupakan aset perusahaan kan, sebetulnya bukan yang dimiliki, namun secara akuntansi dilakuin pencatatannya di fiscal schedule ya Mbak Dewi ya. Namun secara fiscal depreciation kita akan koreksi positif atau tidak mengakui biayanya. Jadi baik depreciation cost-nya maupun interest cost yang dicatat di other expense yang Mbak Dewi, kita akan koreksi positif atau mengurangi biaya tersebut dan kita akan menggunakan yang actual cost untuk financial lease. Financial lease-nya tentunya juga bisa jadi prepayment juga. Ya. Prepayment dengan amortisasi dengan sesuai masa manfaat, misalkan 2 tahun ya teramortisasi 2 tahun atau 24 bulan. Terima kasih Bu. Makasih para peserta seminar yang setia mengikuti kami dari awal hingga akhir dan aktif berpartisipasi dalam menjawab dan melayangkan pertanyaan kepada narasumber kita. Inilah akhir dari seminar kita pada hari ini. Semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Yolanda, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan selama jalannya seminar ini. Untuk narasumber dan peserta seminar saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. At RSM, we have over 40,000 great minds that take the time to find out what makes you and your business tick. Our audit, tax, and consulting services are designed to help you move forward with confidence, but it's how we do it that sets us apart. RSM's experts take time to understand what matters most to you
which means you receive advice that goes beyond your expectations. What you'll notice is the lengths our people go to understand the hurdles that stand in your way, and then to find innovative ways to help you jump over them. That's the value of RSM. That's the power of being understood.